Halo, selamat pagi sahabat Ryu Otomotif semua. Hari ini kita akan mengganti head unit bawaan dari mobil Agya tahun 2024. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini head unitnya 7 in. Dan di sini kita akan ganti nanti dengan frame. Nah, ini framenya saya beli dua macam ya teman-teman. Yang pertama ini frame. Ini mirip seperti ori dudukannya, jadi nanti kita bisa coba ya. Ini saya beli online random saja, karena saya lihat ada dua macam model, jadi saya beli dua-duanya. Ini yang pertama yang agak tipis framenya. Terus yang kedua ini frame mobilnya Rocky atau Rise ya. Kata penjualnya ini cocok, tapi kalau saya lihat kok agak aneh ya. Di sini ada bracketnya juga kanan kiri, tapi kayaknya agak lebih besar. Nah, nanti kita coba dua-duanya ya. Manakah yang lebih pas antara keduanya? Nah, di sini juga saya juga beli sekaligus dengan kabel PNP. Ini PNP Toyota katanya. Nanti kita akan coba juga ya. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar PNP dengan mobil Agya 2024. Untuk head unit sendiri saya beli online ya. Ini dari Audiograph. RAM-nya 8 GB, kapasitasnya 128 GB. Jadi ini tipe yang premium, besarnya 10 inch. Katanya masuk, saya agak ragu juga ya, tapi kita coba lah ya, dari 7 in ke 10 in. Nah, ini speknya teman-teman bisa baca. Dari speknya ini bagus banget ya. Oke, ini bisa teman-teman baca, perhatikan. Banyak banget fiturnya ya, nanti kita cobalah. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, jadi ini sudah Android 14 ya, yang seri premium ini. Jadi fiturnya banyak banget, mantap lah ini, kita coba ya, kita tes. Nah, boxnya ini bagus ya teman-teman, ada magnetnya itu kita lihat. Jadi ini tinggal tarik saja. Jadi memang didesain boxnya juga benar-benar premium ya. Nah, oke, kita buka isinya. Oke, good, pengamanannya bagus. Nah, ini dia bagian dalam ya, harusnya ada lapisan penutup lagi tuh, karena di sini ada bracket besi ternyata, yang kalau ini ketekan atau ketindih ini bisa benturan sama head unitnya ya teman-teman. Jadi ternyata ini cocok untuk mobil-mobil Toyota keluaran tahun 2002 sampai dengan 2024. Nah, ini bracketnya ada dua ya, ada dua biji. Terus ini ada antena GPS. Terus kemudian ini kabel-kabel, banyak banget kabelnya ya. Hanya saja ini kabelnya universal, belum yang PNP. Nah, ini USB ada dua macam, ada yang 4 pin dan 6 pin. Oke. Dan ini juga bonusnya dapat kamera mundur ya. Kalau ini masih kabel-kabel universal. Nah, ini untuk audio video di sini, tapi kita nggak pakai ya, kita nanti tetap tancap, tapi hanya kita pakai untuk kipasnya saja. Oke, dan terakhir ini paket kamera mundur atau kamera parkir, tapi kita juga nggak pasang yang ini ya, karena di dashcam saya sudah ada kamera mundurnya. Jadi kita nanti langsung pakai kabel PNP saja untuk mengganti head unit lama ke yang baru. Nah, ini penampakan kabel PNP-nya ya, dan ini kabel-kabel universal, jadi kita simpan saja yang tidak kita pakai. Nah, ini teman-teman penampakan head unitnya ya, dari Autograph 10 inch, RAM 8 GB, ROM-nya 128 GB. Untuk bagian belakang teman-teman bisa lihat penampakan beberapa port di sini, tapi yang jelas ini sudah terdapat ada dua kipas pendingin. Jadi katanya sih biar
tidak overhead. Nah ini untuk power ya, sekaligus tancapan dari kabel-kabel universal. Nah di sini colokannya udah ada ya, kita tes dulu ini pas apa enggak nih. Oke ya, kita coba dulu. Nah ternyata mantap ya, pas. Jadi satu colokan bisa untuk semua kabel di mobil. Untuk ini adalah paket bawaan mobil yang akan kita tancap di port sebelahnya. Setelah semua head unit dan perlengkapan lengkap, sekarang kita buka frame head unit bawaan dari mobil Agya. Cabut dulu flash disknya ya, terus kemudian ini framenya kita lihat di sini. Nah ini pelan-pelan saja dicongkel pakai tangan, jadi nggak perlu pakai alat ya teman-teman. Tarik pelan-pelan, pelan-pelan saja. Cover atau frame bawaan mobil ini bagus ya teman-teman, plastik tapi dia elastis, ada campuran karetnya. Nah tarik pelan-pelan, itu ada beberapa pin di semua sisinya ya. Di sini saya hanya menggunakan satu tangan ya, dan ini mudah banget terlepas. Oke, nah itu ada pin pengganjalnya juga ya teman-teman, supaya pas di lubang itu dan bisa menggigit ya atau mengikat. Nah ini mirip ya dengan frame pertama yang kita lihat di awal tadi. Nah kita akan pasang nanti. Nah ini penampakannya, sepertinya lebih pas pakai frame yang ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah cover depan dilepas, lanjut cover bagian atas ya, pelindung bodinya. Ini juga sama mudah ya teman-teman, tinggal ditarik pelan-pelan saja. Oke, kita tarik kanan kiri posisi sampai bunyi klik dan cover body itu mulai terangkat. Oke, ini sudah terangkat ya, pelan-pelan saja. Ya, mantap ya, karena body cover ini bagus ya teman-teman, plastik tapi elastis dia, semacam ada campuran karetnya. Oke, ini penampakan dalam. Nah kita lihat ini head unit bawaan mobil ya, di sini ada 4 baut ya di bracketnya ini. Ini harus kita lepas dulu ya teman-teman, jadi dilonggarin dulu bautnya atau dilepas. Nah kita langsung skip aja ya, dan ini penampakan baut dari bracket kanan kiri kita lepas. Terus kemudian di sini ada kabel ground ya yang nempel di body head unit. Ini kita lepas dulu teman-teman, supaya head unitnya bisa diangkat ya atau ditarik. Nah jadi mudah banget sebenarnya ngelepas head unit ini. Oke, ini frame sudah kita pasang teman-teman. Jadi ada 4 biji baut ya, karena dalam paket ini tidak ada bautnya, jadi kita beli dulu. Bautnya ukurannya sama dengan yang ada di head unit ini ya, teman-teman bisa lihat ada baut 4 biji juga di sudut-sudut. Nah belikan saja yang kecil seperti itu, dan frame modifnya kita pasang di head unit dulu ya. Jadi framenya ini presisi banget ya, fit sama head unitnya. Jadi saya rekomendasikan untuk beli frame yang model tipis kayak gini, jangan yang mobil race atau Rocky ya teman-teman. Ini adalah penampakan head unit bawaan mobil Agya. Nah kita lihat tadi beberapa portnya ya. Nah sedikit saja sebenarnya portnya, ini satu, terus ini kabel groundnya, dan kemudian colokan lainnya juga. Jadi dengan kabel PNP yang sudah kita pasang di head unit baru ya, tinggal tancapkan sesuai portnya masing-masing. Sebelum teman-teman pasang head unit, pastikan dikasih alas begini ya, karena ini saya sempat tadi nggak di alas, itu lecet-lecet. Jadi sebaiknya dikasih alas seperti ini. Ini head unit yang sudah kita pasang ya. Jadi dengan kabel PNP tadi tinggal colok sesuai dengan port yang ada di mobil, dan ground ini kita abaikan saja, tidak perlu dipasang ya teman-teman. Dan di kabel ini ternyata masih ada sisa satu yang tidak dapat port. Mungkin ada fungsi atau fitur lain ya, seperti headrest atau mungkin TV monitor yang ada di plafon. Jadi kita memang tidak ada portnya, jadi tidak kita pasang. Ini dengan tombol on saja
sudah menyala head unitnya. Dan ini menu-menu yang ada di head unit ya teman-teman, bisa lihat. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah login di Play Store dulu ya, supaya bisa download. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan steering wheel atau tombol-tombol yang ada di setir. Kita konekkan dengan head unit audiograph ini. Nah, ini sudah ada menunya ya teman-teman ya. Jadi caranya ini mudah. Ketika kita masuk menu, kita start mulai. Nah, itu ada perintahnya ya untuk menekan tombol yang ada di setir. Misalnya kita tekan tombol volume tambah atau naik, maka yang harus kita lakukan adalah memencet tombol naik. Nah, itu sudah ada warna biru tandanya sudah tersetting atau tersave, tersimpan. Kemudian kita lanjut ke tombol kurang. Nah, sampai perintah itu muncul, kita klik lagi, ada tanda biru, itu artinya sudah tersetting atau tersave ya. Nah, itu muncul lagi tanda merah untuk memencet tombol di setir. Kita pencet untuk tombol kembali. Nah, belum mulai ya, kita pencet sekali lagi. Nah, kalau sudah ada tanda birunya artinya sudah tersetting ya teman-teman. Kita lanjut ke tombol forward. Baru kita pencet tombol forwardnya. Nah, itu sudah warna biru, sudah tersimpan artinya. Ini sudah semua ya. Tinggal yang mode yang belum. Nah, kita pencet dulu mode. Oke. Baru kita pencet di layar mode. Nah, intinya teman-teman harus perhatikan tulisan warna hijau dan warna biru yang ada di pojok kanan atas. Jadi sesuai perintah ya teman-teman. Baru kita setting angkat telepon. Nah, ini teleponnya angkat, kita nyalain. Terus kemudian keluar tulisan merah untuk pencet tombol di setir. Kita pencet ini tombol mic atau mute ya. Kita pencet, baru kita tekan tombol mic-nya. Nah, semua sudah tersetting, semua masing-masing icon ini sudah berwarna biru ya, artinya sudah tersimpan dan tersetting. Setelah semuanya sudah selesai tersetting, tinggal kita pencet pencet N ya. Nah, itu di N saja. Pengaturan artinya udah selesai. Kita back dan kita tes dulu ya, apakah ini sudah tersetting dengan baik. Kita coba YouTube, kita play dulu. Oke, dan kita tes untuk pengaturan suaranya. Oke, kita tambah suaranya ya. Wes, mantap, berhasil. Kita coba mengurangi suaranya, juga bisa. Kita coba next video selanjutnya. Nah, ini juga sudah bisa. Jadi tombol-tombol yang ada di setir sekarang sudah kita setting dan sudah connect ke head unitnya. Dan ini kalau sudah sampai tahap ini, pemasangan head unit sendiri ini makin seru ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ke tempat variasi karena sudah ada kabel PNP, mudah banget untuk menginstal di mobil Agya tahun 2024 ini. Langkah terakhir penginstalan adalah memindahkan klip yang ada di frame ori ke frame modifikasi ya teman-teman. Jadi semua ini harus dipasang supaya nanti bisa nempel kuat pada frame bagian atas ini ya, cover body head unit. Jadi pasang dulu cover head unit bagian atas, kemudian baru kita pasang head unitnya ya dengan klip ini. Jadi kita tinggal dorong saja nanti. Oke, ini sudah kita pasang ya. Dan ini presisi banget, rapi ya teman-teman. Jadi ini sudah terklik dengan baik sehingga head unit kuat dan tidak mudah jatuh. Ini perbandingan head unit 7 in dan 10 in. Kita bisa lihat teman-teman, jauh ya bedanya ya, lompat ke 3 inch. Ini penampakan gambarnya bagus banget. Jadi video Rio Otomotif ini disponsori oleh Rio Cosplay. Oke teman-teman ya, jadi pemasangannya mudah banget, tidak perlu ke variasi, bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang penting ada kabel PNP-nya. Nah, ini adalah penampakan split screen. Jadi kita bisa
split screen ya teman-teman. Ini sebelah kiri YouTube, sebelah kanan ini video dari flash disk, dan yang di tengah ini ada maps. Jadi floatingnya bagus banget ya di head unit ini, bisa tampil beberapa menu di dalam satu layar. Dan ini steering wheelnya juga sudah bekerja dengan baik, jadi kita lebih praktis menggunakan volume turun naik ataupun memindahkan video. Nah, ini bisa digeser-geser untuk mapsnya ya teman-teman. Jadi kalau bosan pakai YouTube, kita bisa ambil musik atau video di dalam flash disk. Nah, ini secara otomatis akan berhenti. Jadi kalau kita play yang ada di YouTube, maka yang di flash disk akan stop. Kalau kita klik yang flash disk, yang YouTube itu akan berhenti sendiri. Jadi ini head unitnya mantap banget ya, saya recommended untuk teman-teman semua. RAM 8GB itu sangat cepat dengan dual kipas, dan ROM-nya juga besar 128GB. Jadi teman-teman bisa install dan mengisi musik atau video di dalam head unit ini. Di head unit ini juga bagus banget ya, kita bisa mengganti-ganti tampilan layar. Ini ada UI temanya, dan di sini banyak sekali yang teman-teman bisa pilih macam-macam ya. Jadi suka-suka sesuai selera, atau bisa ganti-ganti tiap hari gitu. Nah, ini tinggal pencet saja. Jadi tampilannya sudah ala-ala mobil turbo, mobil supercar. Keren ya, mantap banget. Ada jam dan ada speed mobil. Dan ini di bawah juga ada menu-menu yang tersedia yang memudahkan kita untuk mengakses menu-menu yang ada di dalam head unit ini. Cukup sekian dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video Rio Otomotif lainnya. See you. Rio Automotive.